Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Mr. Jowo akan menghadirkan sebuah kisah, di mana kisah ini bermula ketika kami berempat. Dan kebetulan kami juga tergabung dalam suatu komunitas sebagai konten kreator yang biasa melakukan eksplorasi di daerah-daerah tertentu. Waktu itu kami sepakat untuk melakukan perjalanan ke sebuah wilayah di Jawa Tengah. Pagi itu kami sudah bersiap. Semua perlengkapan yang harus kami bawa sudah kami siapkan, dari mulai makanan, pakaian, perlengkapan-perlengkapan yang lain. Saya, Mas Adi, waktu itu diberikan tugas untuk menyiapkan perbekalan berupa konsumsi dan peralatan-peralatan untuk menunjang kebutuhan kami selama di sana. Sedangkan Ayu dan juga Mirna, mereka berdua menyiapkan pakaian-pakaian dan alat kebersihan, sabun dan seterusnya untuk kami pakai selama berada di sana. Jadi kami terdiri dari 2 orang cowok dan 2 orang cewek. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Kami berpikir ini sudah waktunya kita harus berangkat. Mobil sudah siap menunggu di depan. Semua sudah dicek dan kita harus berangkat dengan segera supaya sampai di sana tidak terlalu malam. Akhirnya mobil pun bergerak. Perlahan namun pasti kami menyusuri jalanan dari kediaman kami menuju ke desa tersebut. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 250 km. Dan ini mungkin memakan waktu hampir 6 jam perjalanan santai. Beberapa kali kami berhenti untuk sekedar membeli makanan ringan dan juga melepas lelah. Karena emang perjalanan terasa sangat panas. Dan kebetulan mobil kami juga AC-nya nggak begitu dingin. Yang kebanyakan ngeluh cuman Ayu sama Mirna. Sedangkan kami berdua yang cowok santai aja. Sekitar pukul 2 siang kami sudah memasuki perbatasan wilayah desa tersebut. Ya walaupun jaraknya masih lumayan jauh, masih sekitar 10-15 km lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kecil untuk sekedar ngopi dan merokok sambil berniat menanyakan lokasi desa tersebut kepada pemilik warung. Akhirnya mobil merapat dan menepi ke sisi sebelah kiri jalan. Suasana di sekitar sudah mulai rindang, sudah mulai asri. Banyak pepohonan besar, semak belukar seperti hutan, tetapi lebih ke hutan jati karena di situ banyak pohon jati yang berjejer beraturan membentuk garis-garis. Dan kamu pikir ini pasti ditanam dan ini pasti dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Jadi kami berhenti di sebuah hutan jati. Di situ ada warung kecil. Setelah kami turun, kami langsung memesan makanan dan minuman. Dan saya pun berniat menanyakan perihal lokasi desa tersebut kepada pemilik warung.
Bu, mohon maaf, untuk menuju desa yang ada pemandangan yang indah, yang cukup terkenal sih, tapi belum banyak orang ke situ. Ibu tahu masih berapa lama lagi kita sampai sana? Dan ibu itu bilang kalau jarak desanya sudah tidak terlalu jauh, mungkin membutuhkan waktu setengah jam atau lebih kalau kami menaiki kendaraan roda 4. Akhirnya kami merasa lega karena perjalanan kami sudah mau sampai. Sambil ngobrol, kami juga mengecek perlengkapan, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal. Dan mungkin beberapa makanan juga bisa kita dapatkan dari warung itu untuk menambah stok kita selama di sana. Kami berniat akan tinggal di tempat itu kurang lebih selama 2 atau 3 hari sampai konten kita selesai dan kita akan edit di tempat kita, di rumah kita di studio sana. Setelah sekitar setengah jam kita duduk-duduk ngobrol dan juga ngopi, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan mobil pun bergerak lagi. Karena kami merasa perjalanan sudah dekat, mobil yang kami kendarain pun tidak terlalu ngebut. Ya paling berkisar 50-60 km per jam. Pikir kami setengah jam juga sudah nyampe. Berapa lama kemudian, salah satu teman kami, Ayu, nyeletuk, "Hei, perasaan kita udah lama deh sejak meninggalkan warung itu. Udah 40 menit loh. Kok gak nyampe-nyampe ya?" Aku pun langsung ngecek. Ternyata di HP-ku juga menunjukkan waktu yang sama. Loh, beneran udah 40 menit? Kok belum nyampe juga? Jangan-jangan ini kita salah arah atau gimana ya? Mas Adi, menepi dulu deh. Akhirnya kami memutuskan untuk menepi. Setelah mobil berhenti, saya bertanya ke Mas Adi, "Mas Adi, ini beneran? Kita udah 40 menit lebih loh. Padahal jarak yang kita tempuh sekitar 15 kilo doang. Palingan setengah jam juga udah nyampe harusnya. Apa kita nggak salah arah nih, Mas?" Mas Adi bilang, "Kita nggak akan salah arah. Soalnya jalan nggak ada tikungan. Ini treknya lurus. Sejak kita berangkat dari warung itu, memang kita nggak pernah menemukan jalan cabang atau berbelok. Tapi kok aneh ya? Kita udah sejauh ini tapi belum ada tanda-tanda perkampungan atau perumahan gitu. Semuanya hutan, kanan kiri kita pohon-pohon besar. Jalanan pun kok sepi ya? Sadar nggak sadar, dari awal emang kita nggak pernah ngelihat ada mobil yang lewat. Gimana kalau aku turun, aku jalan ke depan, kali aja ada orang atau kendaraan, biar aku bisa tanya. Kalian bertiga diam dulu dalam mobil ya, atau kalian berada di sini aja." Mas Adi pun menawarkan untuk turun sendirian menuju ke depan dan mencari orang. Kami pun setuju, tapi dengan syarat Mas Adi harus hati-hati. Kami pun semua turun dari mobil. Kemudian Mas Adi membawa satu senter dan berjalan menuju ke depan. Saat itu waktu menunjukkan jam 5 sore.
Semakin lama Mas Adi semakin gak kelihatan, dan kami pun tinggal bertiga di samping mobil. Kami bingung. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan selain menunggu Mas Adi. Ini aneh banget ya. Padahal masih sore loh. Tapi dari tadi kita gak menemukan loh. Ada orang lewat, ada sepeda atau motor, bahkan mobil gitu. Sebenarnya kita ada di mana sih? Aneh banget. Gimana kalau kita susul Mas Adi? Ini hampir 5:30 loh. Mas Adi gak ada kabar. HP kita juga pada mati. Mana gak ada sinyal lagi. GPS mati. Kita ada di mana coba? Akhirnya kami pun setuju untuk menyusul Mas Adi ke depan. Ayu bawa senter, sedangkan saya bawa minum. Kita bergerak menuju ke depan menyusul Mas Adi, dengan harapan kami menemukan Mas Adi di depan sana, dengan orang tentunya. Lama kami berjalan, tapi kami gak pernah menemukan ada pergerakan apapun, baik di depan, di samping, atau di belakang kami. Mas Adi kemana ya? Apa dia masuk ke hutan terus nyari orang gitu? Ini udah hampir jam 6 loh. Bentar lagi maghrib. Ayo Mirna, mending kita balik lagi aja deh. Kita tunggu di mobil aja. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke mobil. Kita bergegas ke mobil. Sampai di mobil, pun berpikir ini ada yang gak beres. Jam tanganku menunjukkan jam 6:15 dan harusnya sudah masuk waktu maghrib. Tapi kami sedari tadi gak pernah ngedenger ada suara adzan. Harusnya ada dong suara adzan. Ini kan katanya dekat dengan perkampungan, tapi tidak ada suara apapun selain suara serangga di kanan kiri kami. Suasana sudah gelap, kabut sudah turun, pandangan kami terbatas. Suasana pun sudah mulai mencekam. Aku lihat wajah Ayu dan Bina juga sudah pucat. Mereka lelah, dan yang pasti mereka panik. Dan akhirnya aku pun masuk ke dalam mobil, menstarter dan menyalakan lampunya. Juga memainkan salah satu lagu-lagu yang menurut kami bisa memecah suasana supaya lebih nyantai. Ya, cukup terbantulah dengan musik-musik yang agak sedikit keras, sehingga suasana udah gak temaram lagi, gak serem lagi. Tapi tetap aja kita panik. Mas Adi kemana coba? Semakin gelap, semakin dingin. Akhirnya Ayu bilang, gimana kalau kita susul Mas Adi menggunakan mobil? Tapi aku pikir kalau kita susul terus Mas Adi kelewat, kita malah bingung nanti nyari Mas Adi di mana. Sedangkan kita nggak punya alat komunikasi yang aktif, tidak ada sinyal sama sekali. Meskipun suara musik terdengar keras, tapi kami bertiga diam dalam mobil. Pikiran kami berkecamuk. Masing-masing dari kami membayangkan sesuatu. Tiba-tiba dari depan arah mobil kami lihat ada cahaya. Wah, lihat. Kayaknya itu cahaya motor ya. Coba dilihat. Kami pikir itu motor. Ternyata bukan. Karena cahaya lampu yang menyala itu seolah-olah diarahkan ke kanan dan ke kiri. Jangan-jangan itu Mas Adi loh.
Coba aja kita kasih lampu dim. Ya kita dim. Dan ternyata betul, cahaya lampu di depan kami juga ngedim, berkelap-kelip. Oh, berarti benar itu Mas Adi. Syukurlah. Ternyata Mas Adi gak apa-apa. Mudah-mudahan dia dapat sesuatu. Minimal dia tahu keberadaan kampungnya ada di mana dan kita ada di mana sekarang. Semakin lama cahaya itu semakin mendekat dan emang benar itu Mas Adi. Gimana Mas? Ada sesuatu Mas? Lihat orang atau apa? Aduh, sumpah, gua jalan udah jauh banget, hampir 1 jam lebih loh. Gak ada satupun orang, gak ada satupun kendaraan. Kalian gimana di sini? Sama Mas, kita juga sempet nyusul Mas Adi loh, tapi kami balik lagi karena suasana juga udah mulai gak enak Mas. Apalagi kita bawa cewek. Ya udah kita balik lagi ke mobil nungguin Mas Adi. Kami berempat pun merasa bingung. Kita masuk ke dalam mobil semua, kita diem semua. Akhirnya Mas Adi bilang, ya udah, gimana kalau kita lanjutin aja, mumpung masih belum terlalu malam. Akhirnya mobil kita nyalain lagi dan perlahan mobil mulai bergerak ke depan. 1 menit, 2 menit, setengah jam, 1 jam, sampai hampir jam 8 malam. Kami seolah-olah tetap aja berada di jalan itu dengan suasana yang sama. Dan yang bikin gak beres lagi, dari tadi siang kita dari warung itu bergerak sampai detik ini gak ada satupun